Alhamdulillahi bagi asjana liada pemakunna karena tadi laukan anna adanya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shalaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita dipertemukan taklim ya tiap Senin malam. Nah, kemarin yang pertama saya aturkan selamat datang Ustaz Bambang di Masjid Waalaikumsalam. Baru kali ini ya. Pernah ke sini. Ya. Senin yang lalu kita sudah dengar bersama bahwa Ustaz Faisal Anam sudah berpamitan kepada kita kalau beliau ada dinas di Subang selama 2 minggu. Namun ketika beliau tindak, insya Allah kalau nanti Senin depan beliau udah rawuh, sorenya mungkin ngisi. Tapi kalau tidak mengisi, kita carikan penggantinya. Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan beliau adalah Ustaz Bambang Purbakencana. Beliau lama bermukim di Australia dalam rangka dakwah. Nah, salah satu hobinya adalah mendaki gunung ya. Ya. Nanti kalau ada pemuda yang mau naik gunung, beliau ya mau beliau. Yang terakhir, jenengan ya, Gunung Rinjani itu. Enggak, Keraung. Bulan lalu. Yang ada seperti simulasi Siratal Mustaqim. Ya, pernah saya kirim di komunitas Abu Salam bahwa beliau menyeberangi jurang ya. Iya. Keraung itu. Yang seolah-olah beliau lawang melewati ini baik ngeri. Pokoknya jembatan Siratal Mustaqim. Ya gitu ya. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti beliau akan menceritakan bagaimana perkembangan atau dakwah di Australia, kemudian hambatan-hambatannya apa. Seperti kita ketahui sekarang di sini, ini kebenaran banget ini. Karena di Indonesia orang-orang Muslim disibukkan oleh masalah-masalah yang terakhir ini, kita masalah nasab ya. Masalah nasab kita asik sekali, ulama-ulama kita terlena dengan tugasnya apa mereka membina masyarakat. Nah, apakah nanti di Australia seperti itu? Nanti akan kita ikuti bersama. Dan sebenarnya kita harus rajin mengaji itu karena apa? Sekarang Islam di dunia, negara Islam terbesar di dunia tergeser. Indonesia bukan lagi nomor 1. Di mana itu? Di Pakistan. Dari sisi satu kita bergembira mendapat kabar bahwa perkembangan Islam di dunia itu maju besar. Dari sisi yang lain, Indonesia turun. Nah ini bagus sekali, nanti mungkin bisa menjadi perbandingan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah seperti yang dihadapi Pak Bambang di Australia, bagaimana hambatannya apa, terus poin-poin apa yang bisa mengajarkan kita sehingga sana lebih maju dari kita dari sisi kualitas. Bapak Ibu sekalian, nanti diharapkan dengan semua aktif bertanya karena menggali apa-apa pengalaman beliau di sana. Sekarang istri masih di sana? Di sini, anak sama cucu di sana. Oke. Baik, tanpa panjang lebar supaya kita efektif waktu, nanti diharapkan jam 9 selesai, Ustaz. Karena besok pagi, takut kalau beliau-beliau subuhan telat. Itu ya. Kemudian, apabila kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan semuanya kepada Ustaz. Silahkan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini aja nggak apa-apa. Ya? Gini aja. Nanti lama. Lama. Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW selaku pemimpin para nabi dan orang-orang bertakwa, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang akan dakwah yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar pemikirannya dan hukum syarak sebagai tolak ukur amal perbuatannya. Marilah kita jadikan pertemuan ini semata-mata karena Allah SWT, sehingga Allah menunjukkan bahwasanya yang benar itu benar, sehingga kita dapat mengikutinya, dan menunjukkan yang batil itu batil, sehingga kita dapat meninggalkannya. Sebenarnya saya ketika diminta Ustadz Agung Ustadz Agung atau Ustadz Husain ya dihubungi beliau kira-kira 3 hari yang lalu sebenarnya ketika 3 hari yang lalu, kemudian diminta untuk menggantikan Ustadz Anam. Saya sebenarnya langsung menolak itu, enggak. Karena kenapa? Saya kurang confident karena Ustadz Anam itu guru saya gitu. Nggak enak maksudnya kok nanti gantiin tuh kayaknya nggak, kurang confident. Nah tapi kemudian Ustadz Agung meminta saya tidak mengisi tapi sharing tentang Islam di Australia. Nah karena permintaan itu saya jadi confident. Kenapa kok itu? Mungkin minta izin sedikit bercerita sedikit ya tentang saya. Saya tinggal di Australia itu sejak tahun 1998. Nah kemudian ketika pensiun tahun 2017 saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sementara 3 anak saya dan cucu nggak mau kembali karena mereka warga negara Australia. Karena Indonesia itu nggak bisa 2 warga negara. Kalau Australia boleh. Yang nggak boleh itu Indonesia, harus milih Indonesia apa Australia. Nah saya memilih untuk kembali ke Indonesia, warga negara cinta NKRI kembali ke Indonesia, tapi saya masih memegang namanya PR, permanent resident. Jadi sebenarnya haknya sama dengan citizen, dengan warga negara Australia, tapi bedanya itu nggak boleh nyoblos, gitu, nggak boleh ikut pemilu. Nah terakhir saya harus setidaknya setahun sekali ke sana nengok anak sambil memperpanjang PR saya. Jadi terakhir saya kemarin ke Australia tanggal 16 Agustus ini, sampai sana 17 Agustus. Teman-teman bilang, emang kamu mau ini jadi inspektur upacara di sini? Karena pas 17 Agustus di sana. Terus kembali tanggal 6 September kemarin ininya. Gitu ya, insya Allah sih setiap tahun sekali saya harus ke sana. Nah karena itu ya saya agak confident untuk bercerita tentang Islam di Australia karena ya alhamdulillah saya cukup intens berinteraksi dengan teman-teman atau jamaah yang ada di Australia. Gitu. Baik, minta izin memulai ya. Ini Islam di Australia ini kalau jangan tahu, ini ikonnya Australia itu Opera House, satunya Opera House, satunya Harbour Bridge. Jadi 2 ini ikonnya Australia itu. Dua-duanya ada di Sydney, dan kebetulan saya dan anak-anak saya dan cucu semuanya juga tinggal di Sydney. Jadi Sydney itu kota paling besar di Australia, tapi bukan ibu kotanya itu Canberra. Nah ini ada 2 ini ada di ikonnya Australia itu 2 ini, jadi Harbour Bridge sama Opera House. Ya, dua-duanya saya pernah masuk ke sana. Gitu. Baik, mungkin saya mulai dari sejarahnya dulu ya, secara singkat aja, mungkin singkat aja. Jadi secara perkembangan atau Muslim di Australia itu bagaimana? Jadi benua Australia itu ditemukan oleh Kapten James Cook itu tahun 1770, dan Kapten James Cook ini mendaratnya di Sydney, di pantai di Sydney.
tahun 1770. Nah, kemudian setelah dia memetakan, buat peta, nah kemudian dia kembali ke Inggris dan tahun 1788, tahun 1788 eh, pemerintah Australia mengirim sebagian warganya ke Australia, dan sebagian besar warganya itu adalah para penjahat. Jadi para penjahat yang di Inggris dikirim ke Australia. Makanya sering dalam kalau bercanda gitu mereka mengatakan bahwasanya nenek moyangnya orang Australia itu para penjahat. Kenyataannya memang seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya eh, yang pertama kali ke sana ke Bentukan Sari itu justru sebenarnya bukan Kapten James Cook sebenarnya. Justru para pedagang dari Makassar. Jadi tahun 1700, jadi 70 tahun sebelumnya, tahun 1700 itu para pedagang dari Makassar, orang Bugis itu ya. Makanya benar itu apa? Nenek moyangku seorang pelaut itu ada benarnya. Nah, kemudian mereka menemukan atau berinteraksi dengan suku asli dari Australia itu di bagian Australia Utara, tepatnya di daerah Darwin itu. Kalau lihat tuh nanti ada petanya itu Darwin di utara. Nah, di sana para pelaut dari Makassar itu ya, mereka melakukan perdagangan tripang, ya, perdagangan tripang dengan suku asli dari penduduk Australia, yaitu suku Aborigin. Ini orang mereka kulitnya hitam ya, suku Aborigin itu. Nah, memang bedanya kenapa kok justru kemudian yang menguasai Australia itu orang-orang kulit putih, orang-orang Inggris dan apa namanya penjahat-penjahat Inggris itu di sana ya. Kok bukan orang-orang Makassar ini? Nah, mungkin ada sikap yang berbeda, karena mungkin kalau orang-orang Inggris itu sikap imperialismenya ada gitu ya, sikap penjajahannya ada itu. Makanya kan Indonesia juga dijajah Belanda dan Inggris kan ya, dengan nonton Inggris itu karena memang itu. Nah, sementara mental dari pelaut Makassar ya berdagang, mungkin itu ya. Makanya akhirnya meskipun sebenarnya interaksinya dimulai oleh orang-orang Makassar, tapi pada akhirnya kenyataannya Australia itu lebih dikuasai oleh orang-orang kulit putih keturunan dari Inggris yang penjahatnya dikirim ke Australia. Nah sesungguhnya karena ada interaksi yang cukup intens dari para pedagang di Makassar ya ininya melalui perdagangan tripang ya dengan suku Aborigin. Nah itu petanya di ujung sana itu Darwin itu di paling ujung paling atas itu ininya di daerah sana. Ya. Maka secara spiritual ya secara spiritual itu suku Aborigin cukup terpengaruh dengan para pelaut dari Makassar yang mayoritas itu beragama Islam. Nah, jadi Islam sebenarnya sudah mulai bersentuhan dengan di Australia dengan perdagangan dari orang-orang dari suku Aborigin tersebut. Karena intens itu ya kemudian sedikit banyak terpengaruh ininya. Tapi hanya cukup sampai di sana aja. Nah, kemudian nah, sejak tahun 1860 ya, sejak tahun 1860 itu di Australia membutuhkan semacam pembangunan infrastruktur ya, infrastruktur di sana. Nah, kemudian membutuhkan peralatan ya, transportasi ya pada saat itu. Nah, transportasi pada saat itu yang cukup handal yaitu onta. Ya, di daerah sana yang gersang dan sebagainya itu, maka yang diandalkan itu onta dan pengendara onta yang handal itu
itu adalah orang-orang Afghanistan saat itu. Nah, maka kemudian didatangkanlah orang-orang Afghanistan ke Australia untuk sebagai pengendara onta untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur di Australia ininya. Nah, maka orang-orang Afghanistan inilah sebenarnya yang dianggap secara resmi, yang memasukkan agama Islam, memasukkan agama Islam di Australia. Jadi bukan secara resmi, bukan dari tadi yang pelaut dari Makassar, tapi justru orang-orang Afghanistan ini. Ya. Nah, mereka setahun kemudian, tahun 1861, mereka mendirikan masjid yang pertama di daerah Mari, itu di bagian selatan itu, tepatnya di Adelaide, di daerah Adelaide. Itu kalau jangan lihat itu di paling bawah itu ada ini Adelaide, nah daerah sana itu ininya. Jadi kalau yang Makassar itu ujung sana utara, kalau orang-orang Afghanistan mulainya di selatan. Gitu. Baik. Nah, kemudian singkat aja, saya itu cuman gambaran singkat, tapi kalau sebenarnya banyak detailnya itu, tapi saya sedikit aja karena yang penting pengalaman sekarang ini kan, pengalaman saat ini. Nah, bagaimana pengalaman Islam di Australia saat ini? Ya. Nah, dengan banyaknya imigran Muslim yang dari berbagai negara yang masuk ke Australia, nah termasuk saya, itu saya juga imigran ke sana itu ininya. Nah, biasanya mereka yang masuk ke Australia itu, imigran ke sana itu ada dua sih biasanya. Itu yaitu karena dia sebagai student, sebagai pelajar, atau bekerja, baik sebagai tenaga ahli disponsori dan intinya juga sebagai pekerja. Mungkin saya masuk kategori yang itu. Gitu. Saya dapat sponsor kemudian bekerja di sana. Nah, maka banyak sekali di Australia itu banyak Muslim yang datang ke sana dari berbagai negara, itu lebih dari 60 negara kira-kira ya, dari berbagai suku bangsa. Dari mulai yang banyak itu dari Lebanon, ya, Turki, kemudian Bosnia, kemudian teman-teman atau saudara-saudara kita yang biasanya dipanggilnya IPB, India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya. Saya nanti cukup berperan ini teman-teman di IPB ini di dakwah di Australia cukup berperan mereka. Nah, kemudian ada kemudian tentu saja Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Menurut statistik ada sekitar lebih dari 60 negara berbagai Muslim gitu ya yang ada di sana. Cuman kebanyakan mayoritas adalah dari Timur Tengah, terutama dari Lebanon ininya. Makanya di Australia sering disebut multicultural ya, karena banyaknya suku bangsa negara yang ada di sana dengan culture yang berbeda-beda. Nah, kemudian data statistik yang saya ambil datanya tahun 2022 karena itu yang terakhir ini, karena biasanya kan statistik 4 tahun atau 5 tahunan gitu ya. Yang saya dapatkan tahun 2022. Nah, data statistik tahun 2002 itu ya tentang agama Kristen itu 43,9%, Islam 3,2%, Hindu 2,7%, dan yang tidak beragama itu 38,9%. Nah, percaya nggak jenengan bahwasanya Islam adalah agama dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan nomor 2 di Australia, itu Islam. Nah, kira-kira menurut penjenengan yang nomor 1 apa, Pak Tri? Kira-kira yang nomor 1 pertumbuhannya itu yang paling cepat apa? Kalau Islam itu nomor 2. Kristen ya? Salah. Pertumbuhan ya, saya berkata pertumbuhan ya, bukan. Iya, ateis. Jadi justru yang paling banyak itu menjadi ateis ininya. Justru agama Kristen itu menurun terus. Jadi data yang saya dapat itu sebentar.
Ada. Jadi tahun 1966 ya, tahun 1966 agama Kristen itu jumlahnya dari penduduk itu 90%. 90% dari penduduk tahun 1966. Nah, kemudian sekarang itu tinggal 43,9%. So itu ininya. Nah, kenapa demikian? Jadi agama Islam pertumbuhannya nomor 2 ya. Nomor 1-nya ateis gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, saya sering beberapa kali ya, cukup sering sih. Saya mengikuti debat di kampus antara teman-teman muda ya, anak-anak muda di Australia Muslim ya, student di Sydney Uni. Kebanyakan kita mengadakan debat di Sydney Uni ya. Dan biasanya kita debatnya bukan dengan Kristen, karena sama Kristen nggak level gitu, nggak level itu, pasti kalah itu. Debatnya sama siapa? Orang ateis. Jadi anak-anak muda ateis ini. Nah, jadi mereka, saya ambil satu ini aja, satu acara yang saya masih ingat betul, ininya. Nah, debat antara anak muda Islam dan ateis ya. Nah, si anak muda ateis ini ngomong bahwasanya dia itu bekas orang Kristen dan dia memutuskan menjadi ateis karena banyak di ajaran di Kristen itu kontradiktif itu. Dan dia menganggap bahwasanya semua agama ya sama, semua agama itu tahayul, yang gitu, semua agama itu tahayul. Nah, kemudian alhamdulillah ada satu anak muda Islam ini ya, ini sama-sama student ya. Nah, yang bisa mematahkan konsep dari ateisnya si anak muda ininya, karena dia menawarkan itu ya sains ya, artinya dia menawarkan ya dunia ini yang ini ya sains gitu. Asal mula dunia ini bukan berasal dari Tuhan, tapi dari sains. Yang jenengan mungkin juga pernah dengar itu Big Bang itu ya, Big Bang itu ininya. Dan agama itu semuanya tahayul. Nah, singkat cerita debat dengan anak muda ini dia cukup bagus itu. Mungkin Ustaz Anam nggak tahu pernah menyampaikan nggak ini. Saya dapat dari Ustaz Anam juga, tapi di Australia saya juga dapatkan dari anak muda itu. Yaitu apa perbedaan antara berpikir metode ilmiah dan akliyah gitu, metode ilmiah dan pernah dibahas sama Ustaz Anam. Pernah ya, itu ini. Jadi intinya begini. Intinya adalah orang-orang ateis itu semua hal itu dianggap nyata ketika bisa dibuktikan dengan sains, dan sains itu harus bisa diindra gitu. Harus bisa diindra. Nah, si anak muda ini berkata ya nggak semua, dikatakan kamu percaya nggak tentang apa beda yang orang yang hidup dan orang yang mati. Si ateis ini bilang ya karena ada yang hidup ini ada nyawanya, yang mati ya nggak bernyawa gitu. Terus dibilang kamu bisa buktikan nggak nyawa itu bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, beratnya berapa, ini dan sebagainya, bisa nggak kamu buktikan secara sains gitu kan? Nah, dia katakan itu nggak bisa, tapi dia mempercayai. Lah kamu percaya dari mana? Nah, dari informasi kan, informasi yang dianggap benar kan ininya. Nah, singkat cerita si anak muda tadi bisa membuktikan bahwasanya informasi tentang Tuhan itu ada di Al-Quran, dan Al-Quran bisa divalidasi secara sains gitu. Intinya begitu singkat cerita. Tapi ini sedikit aja ya. Ini yang akhirnya makanya banyak anak-anak muda yang ini ya kemudian tertarik dengan Islam dan kemudian masuk Islam. Jangan dapat ini terakhir yang lagi viral tentang seorang penyanyi ya, seorang artis yang minta ChatGPT itu ya ininya, dari sana ternyata terbukti bahwasanya agama paling ini benar ya Islam gitu ya, singkat cerita begitu. Makanya di Australia dan saya rasa di sebagian Eropa juga ya, itu mereka sudah beralih, pilihannya adalah menjadi ateis atau kalau agama itu ke Islam gitu. Itu ininya sedikit.
Nah, kemudian masa ini, nah saya mulai bercerita tentang ini karena saya mengalami sendiri ya, karena saya tinggal di sana dan cukup merasakan problem ini. Ada 3 problem ya, ada masalah 3 problem yang cukup cukup berpengaruh ketika kita tinggal di sana, Muslim yang tinggal di sana. Yang pertama adalah peristiwa bom Bali tahun 2002 ya. Dengan di sini saya kebetulan di sana ininya. Nah, itu cukup berpengaruh pada Muslim di sana karena mereka kan yang sebagian besar korban yang di Bali itu kan orang Australia ya ininya. Sehingga muncul sentimen anti-Islam di Australia. Saya masih ingat sekali saya bersama teman-teman itu membuat acara begini tiap pekan ya, acara rutin tiap pekan kita ngadain sana. Kemudian juga ada tadarus ini, terus ikro untuk anak-anak, semua akhirnya tiarap ya, nggak ada yang, masjid itu jadi sepi ini dan sebagainya karena itu tadi pengaruh anti Muslim itu setelah bom Bali itu cukup mencekam itu. Dan itu salah satunya disebabkan oleh media yang benar-benar mencoba memblow up itu ya, memblow up peristiwa itu ininya. Itu yang pertama. Kemudian hal kedua setelah itu tahun 2005 yaitu terjadi ketegangan antara Muslim dan non-Muslim di wilayah Cronulla. Biasanya disebut tadi di Cronulla itu. Di Sydney ini makanya saya merasakan karena juga ini di Sydney. Kalau yang peristiwa ini terjadi di Sydney. Nah, apa itu? Itu adalah tawuran ya. Kalau di sini itu tawuran ya. Tawuran antara anak-anak muda kulit putih, anak-anak muda Australia di pantai Cronulla itu dengan anak-anak muda dari turunan Libanon. Mereka sebut Lebs itu ininya. Jadi harus saya bercerita bahwasanya tidak semua Muslim yang ada di Australia itu baik. Terutama memang yang kebanyakan kalau turunan terkenal itu, jadi udah umum. Turunan Muslim anak-anak turunan Libanon itu anak-anak mudanya troublemaker itu banyak membuat satu masalah ininya. Dan mereka Muslim ininya. Nah, peristiwa ini terjadi karena mabuk-mabukan ya, sama-sama mabuk orang kulit putih ini, kemudian terjadi pertengkaran di pantai Cronulla ini. Nah, kemudian terjadi pemukulan ini dan kemudian biasa karena itu yang melakukan adalah Muslim, kemudian di blow up. Nah, di blow up yang kena bukan hanya orang Libanon itu, semua Muslim akhirnya kena itu anti Muslim ininya. Itu tahun 2005 saya pas di sana itu ininya. Nah, kemudian yang terakhir yang cukup ini adalah tahun 2014. Ini juga di Sydney. Jadi sebenarnya ini kalau ini rajin ke masjid. Saya beberapa kali ketemu di masjid ininya. Ini namanya Manharun gitu. Turunan Timur Tengah, tapi saya kurang jelas dari jelasnya mana yang jelas turunan Arab ininya. Nah, tanggal 15 dan 16 September itu karena kecintaannya pada Islam, kecintaan dia, tapi dengan cara yang salah ya, dia masuk ke kafe. Nah, kemudian dengan senjata ini ya, senjata pistol ininya menyandera pegawai kafe itu dan pengunjung di sana. Wah, itu mencekam itu. Dan yang cukup memprihatinkan dia bahwa itu bendera tauhid itu bawa itu ininya. Wah, kita semua waduh ini ya jelas salah gitu ya, kita jelas salah ininya. Nah, singkat cerita akhirnya semua sandera bisa dibebaskan, dia terbunuh di peristiwa itu. Harun ini terbunuh ininya. Nah, kemudian muncul lagi sentimen anti Muslim. Kita yang nggak tahu apa-apa jadi kena juga ininya.
Kalau ini kebetulan dia rajin ke masjid ini, tapi dengan cara yang salah, ya, ini cara salah. Kemudian ini, nah inilah beberapa problem yang kadang masih kita temui di Australia, terutama mohon maaf seperti yang sister ini yang pakai hijab, itu kan mudah dikenali. Anak saya juga pernah ini. Kalau seperti ini mereka gampang menjadi target, misalnya ditarik ininya, di abuse ya, di ini, karena mereka lebih mudah dikenali ya ini. Tapi alhamdulillah dengan itu sister di sana ya itu tidak cerah, tidak gentar gitu. Mereka dengan itu tetap memakai itu ininya, memakai hijab ininya ya itu. Tapi tentu aja nggak semuanya memakai ya. Itu yang punya kesadaran bahwasanya memakai hijab adalah suatu kewajiban. Ya itu. Baik, itu tadi problem, dan sekarang bagaimana dakwah di Australia. Alhamdulillah dakwah di Australia ini cukup bagus ya, cukup bagus, gencar ya. Dong sebenarnya itu tadi ya, dengan kesadaran bahwasanya orang-orang Kristen itu udah muak dengan ajarannya karena apa, nggak masuk akal gitu ya, nggak logis. Nah justru ini banyak yang beralih ke ateis atau Islam, Muslim ya ininya. Nah dakwah di Australia secara umum, saya sampaikan secara umum ya, itu yang pertama adalah membangun dan meramaikan masjid. Nah ini cukup banyak masjid berdiri. Data saya itu terakhir lebih dari 100 masjid ya, lebih dari itu yang tersebar di berbagai kota ininya. Ya. Kalau Indonesia sendiri di Sydney cuma punya dua masjid itu. Nah justru yang ini yang saya sampaikan, yang banyak melakukan aktivitas membangun dan meramaikan masjid ini dari teman atau saudara kita yang IPB tadi, India, Pakistan, Bangladesh ini ya. Mereka nggak tahu, mereka itu luar biasa, nggak terhitung itu jumlah ininya, jumlah masjidnya. Jadi mereka kalau menggalang donasi untuk masjid gitu ya, bangun masjid itu cepat sekali. Tapi kalau teman-teman Indonesia ini susah sekali itu. Sampai dulu itu mendatangkan Yusuf Mansur itu ke sana, tapi susah sekali. Kalau teman-teman yang IPB itu, padahal kalau kita lihat dari PDB-nya ya, dari di Bangladesh misalnya itu ya, itu katanya secara ekonomi itu di bawah Indonesia itu. Tapi nggak tahu kok bisa mereka itu lebih sukses membangun masjid daripada Indonesia. Oh alam gitu ya ininya. Nah kalau ini teman-teman dari Timur Tengah tentu aja lebih mudah, karena mereka ya mayoritas orang-orang kaya itu ya, dari Timur Tengah itu ininya. Nah kalau Turki biasanya dibantu, Turki cukup banyak, masjidnya juga cukup banyak karena terbantu oleh pemerintah Turki. Jadi kalau pemerintah Turki itu biasanya imam, nggak hanya gedungnya yang dibantu, juga itu imamnya di drop dari Turki ke masjid-masjid itu, yang jadi imam biasanya begitu. Itu yang Turki. Jadi yang banyak yang saya lihat memang masjid ini dari komunitas Timur Tengah, dari komunitas IPB, dan dari komunitas Turki kalau masjid itu. Nah kemudian yang kedua adalah edukasi tentang makanan halal. Nah alhamdulillah di sana itu mengenai hal makan halal itu lebih concern daripada yang saya rasakan kalau di Indonesia gitu. Kalau di sana itu misalnya ada mau beli ayam gitu ya. Nah mereka harus memastikan itu apakah ayamnya ini dipotong atau iya gitu ininya. Nah biasanya kita yang sadar, yang ternyata sudah sadar bahwasanya tidak semua ayam itu halal. Nah kita pilihannya adalah di halal butcher, jadi pemotongan penjualan daging yang ini halal. Cukup banyak sekarang di sana cukup banyak itu. Nah kalau di sini kan kayaknya pokoknya ayam halal gitu ya. Nah yang lain lagi, kalau anak-anak kita ini luar biasa, anak-anak kita. Jadi setiap kali beli biskuit, beli coklat, beli ini, itu mereka selalu melihat itu ingredientnya. Ingredientnya itu selalu dilihat. Di situ ada alkoholnya enggak? Di situ ada unsur babinya enggak? Biasanya ada kode-kode. Jadi kalau misalnya gelatin itu kodenya 671, itu pasti terbuat dari babi itu, ingredient babi.
Maka anak-anak di sana, anak-anak kita, alhamdulillah kalau beli biskuit, beli itu yang dilihat ingredientnya dulu. Bahkan anak saya ketika di sini karena kebiasaan di sana dilihat itu. Saya pernah di pesawat pernah itu saya iseng itu dapat coklat KitKat kalau nggak salah. Itu ada liquornya. Jadi alkoholnya, loh ada alkoholnya ini. Nah itu jenengan sering ini nggak kalau biskuit ini? Di sini kayaknya nggak umum itu melihat apa ingredient itu nggak umum itu. Pokoknya dianggap halal aja kan gitu ya. Mungkin karena ada apa MUI udah ini sertifikat nih kok ya ini. Tapi kan tidak semua ya, tidak semua ada label halal food itu ini. Tapi kalau udah ada labelnya ya insya Allah halal. Nah, kemudian yang lainnya adalah aktivitas di bulan Ramadan. Nah, saya merasakan aktivitas bulan Ramadan itu di sana lebih semarak itu. Saya merasakan ininya, terutama kalau yang saya rasakan tuh di masjid-masjid yang dikelola oleh ini teman-teman IPB itu ininya. Juga di Timur Tengah. Misalnya, saya nggak tahu di sini ya Pak Dwi. Misalnya di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir itu hampir di sana itu ada iktikaf 10 hari terakhir dan kita stay di masjid tidak ini. Nggak tahu di sini ada nggak Pak Dwi? 10. Ada juga. Wah, alhamdulillah. Di masjid tempat saya itu jarang tuh. Saya pernah iktikaf di belakang toko saya. Ininya awal saya kesini tahun 2017 saya mau iktikaf. Itu sendirian kan. Nggak ada yang ini, saya sendirian itu iktikaf bulan terakhir di masjid belakang toko nggak ada orang. Kemudian tanggal 27 malam ke-27 itu biasanya penuh itu. Kalau di sana itu sampai parkir aja susah. Ini nggak tahu di sini malam 27. Di tempat saya tenang-tenang aja itu. di sekitar Tembalang itu saya merasa kok nggak ada bedanya ya ini di luar ini ya ikhtilaf malam 27 yang mana ya di baru di sana pokoknya yang malam 27 itu di masjid itu 27 pasti penuh itu ininya. Misalnya itu. Nah, kemudian yang saya sering itu biasanya kalau saya di sana, pas di sana itu saya 10 hari terakhir itu cuti. Jadi cuti sengaja untuk iktikaf. Nah, itu luar biasa itu. Itu dalam 10 hari itu harus khatam. Jadi apa dan itu enggak termasuk tarawih ya. Itu cuman tahajud itu. Tahajud itu jadi satu malamnya itu 3 juz. Satu malam itu untuk tahajud ininya. Saya jadi mengerti sekarang sejak di sana bahwasanya kalau sholat itu kita boleh itu ternyata sambil nyimak itu ternyata boleh. Dulu kan saya tahunya nggak boleh gerak, nggak boleh itu. Ternyata boleh ternyata setelah itu karena lama gitu ya ininya terus sambil nyimak itu boleh sambil ini itu. Saya baru tahu itu di sana. Jadi ada beberapa hal yang saya merasa bahwasanya di sini agak aneh, di sana biasa. Misalnya sholat pakai sepatu ininya. Jadi saya itu kebetulan di sana saya karena dekat kantor itu dekat kantor saya itu kita nyewa community center ya community center itu dipakai untuk sholat duhur dan sholat Jumat, duhur dan Jumat aja ininya. Bukan masjid tapi community center yang bisa dipakai apa aja. Habis dipakai sholat biasanya juga dipakai dancing, dansa. Tapi kita pakai sewa untuk sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat itu ada teman-teman, kebetulan saya diamanai untuk untuk ngurus peralatan sih, gelar tikerin dan sebagainya untuk buka dan tutup. Nah, itu saya sering mendapati ada teman-teman yang dia itu nggak dapat kesempatan untuk istirahat sholat Jumat cukup. Nah masih mending pilihannya itu 2 kadang-kadang nggak sholat Jumat ya atau kalau yang nggak longgar tuh mepet ngambil sholatnya aja gitu. Ibadahnya terawihnya nggak diambil karena mepet gitu ya ada sebagian gitu. Nggak semuanya, kebanyakan sih bisa lah, kebanyakan bisa. Tapi kebanyakan juga ada yang nggak bisa sholat. Nah itu biasanya yang mepet itu dia wudunya pakai kuf itu. Jadi dengan kalau ini kuf itu yang pakai sepatu kemudian wudunya cuma
untuk atasnya tuh ya fikir tentang kuf mungkin ya. Nah itu dia di belakang langsung ini sholat itu pakai sepatu gitu. Nah di sini mungkin gimana ini sholat pakai sepatu aneh gitu. Di sana sudah bukan hal yang aneh karena mungkin kita mengkaji fikih tentang kuf itu. Oh ternyata dibolehkan itu ininya dan sebagainya. Ya. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, kemudian saya tentang karena aktivitas dakwah yang cukup semarak di sana, ya. Nah, saya melihat memang ada beberapa kelompok dakwah ya di sana itu, ya. Kalau saya bagi itu ada kelompok dakwah yang transnasional, ya. Kelompok dakwah karena saya orang Indonesia, saya membaginya juga kelompok dakwah Indonesia, gitu ya. Nah, yang transnasional itu kita banyak menemui teman-teman itu tadi yang dari IPB itu jamaah tabligh gitu ya, yang paling banyak itu paling banyak sekali, paling sering kita temui itu jamaah tabligh. Mungkin di sini saya yakin di sini juga cukup banyak ya. Itu kan memang organisasi transnasional ya, lintas negara itu. Kemudian ada organisasi atau kelompok yang namanya ASWJ itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka menamakan organisasinya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Biasanya dari itu kelompok teman-teman dari Salafi sebenarnya itu. Ya. Kemudian ada kelompok teman-teman dari Hizbut Tahrir dari sana sebutnya HTA, Hizbut Tahrir Australia. Kemudian ada Ikhwanul Muslimin. Nah, itu banyak kita temui di sana untuk yang aktivitas kelompok transnasional dan mereka dalam dakwah ini cukup istiqomah dan cukup gencar gitu ya ininya. Nah kemudian kalau yang dari Indonesia ya, itu saya bisa melihat yang utama itu adalah CIDA, Central Islamic Dakwah and Education. Ini bentukan dari teman-teman yang udah lama di sana. Dan dia terpusatnya itu tadi di salah satu masjid Indonesia, kita nyebutnya Masjid Tempi, bukan tempe, tulisannya tempe, tapi nyebutnya kita Tempi ininya. Tempi itu sebenarnya nama sabut atau nama kecamatan di sana ya, itu nama sabut ini, nama kecamatan. Nah kemudian kita juga melihat ada sebagian Muhammadiyah, teman-teman PKS dan sebagian kecil kalau NU kayaknya nggak begitu banyak, tapi saya menemukan itu ininya. Nah justru kalau yang dari Indonesia selain ini ya, kalau yang CIDA ini cukup populer di sana, cukup besar, cukup dikenal di kalangan kalangan Indonesia ya ininya. Justru selain CIDA tadi yang banyak aktivitas dakwah di yang komunitas Indonesia itu justru di Majelis Taklim dan organisasi kedaerahan. Itu ada Minang Saio, keluarga Arek Jawa Timur. Kebetulan saya sekretaris di sana sampai saya kembali ke Indonesia ya. Kemudian ada keluarga Jawa Tengah, kecil kalau keluarga Jawa Tengah, kemudian Pasundan dan lain-lain. Justru lebih semarak aktivitas dakwah itu di komunitas ini dibandingkan dengan Muhammadiyah, NU, PKS itu lebih semarak yang ini justru ininya. Karena nggak tahu ya, mungkin merasa ini kalau misalnya di keluarga Jawa Timur tuh kita setiap 1 bulan sekali dan cukup banyak. Kemarin saya pulang kemarin itu tanggal 17 itu tanggal 17 hari apa itu, kemudian pokoknya ahadnya itu saya diminta ngisi teman-teman di Jawa Timur. Karena ya saya kenal sekali karena saya dulu sekretarisnya di komunitas itu. Nah, ketika saya ngisi di sana diminta untuk sharing tentang kebalikan. Kalau saya di sini diminta sharing tentang ini tentang Australia, saya ketika saya ke sana diminta sharing untuk kondisi Indonesia saat ini. Jadi begitu. Itu saya menemukan semakin bertambah. Jadi komunitasnya semakin banyak itu ininya dan konsisten meskipun kedaerahan tapi aktivitasnya itu aktivitas dakwah, aktivitas ini ngaji dan sebagainya itu. Kemudian selanjutnya
Oke, sekarang aktivitas dakwah untuk komunitas Indonesia. Ya, dakwah untuk komunitas Indonesia. Ini saya punya 2 flyer itu, kebetulan saya yang bikin dan memang jadi panitia, jadi saya masih punya filenya. Jadi saya setarkan itu 2 flyer itu ininya. Yang flyer pertama itu tentang apa? Eh, eh, tentang building Muslim family. Jadi tentang kita ya dakwah kita tentang untuk bagaimana sih menjadikan keluarga yang Muslim di tengah-tengah situasi yang ya Australia luar biasa itu tantangannya ya eh, lingkungan yang tidak kondusif ya di sana misalnya sangat mudah kita temui misalnya minuman keras legal, perjudian legal, prostitusi legal, semuanya legal. Yang ini yang jelek-jelek itu legal semua di sana ya. Ininya, nah bagaimana membekali anak-anak kita supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang demikian. Nah kemudian saya masih ingat pada tahun ini saya jadi panitia juga ini tentang Ahmadiyah itu 2011 ya kalau nggak salah ini ya. Jadi jangan mungkin masih ingat waktu itu ya masih presidennya masih SBY saya masih ingat itu. Ini apa namanya kita juga tetap ngikutin suasana perkembangan situasi di Indonesia. Makanya ketika waktu itu ini terjadi ini Ahmadiyah ya di sini tahun 2011 kalau nggak salah ininya. Nah kita ikut serta itu untuk Nah kabarnya ini yang di bawah ini. Jadi ini saya kebetulan panitia di sana. Kita menyimpulkan semua ustadz yang dari berbagai latar belakang tadi. Nah kita sepakat itu, alhamdulillah sepakat. Kemudian berkumpul di masjid ini, Masjid MP ini. Nah kemudian saya sebenarnya pengen nampilin ke konjen karena ke sana, tapi nggak enak juga cerita aja deh. Jadi setelah ini itu kita bikin satu resolusi gitu ya, ininya yang ditandatangani oleh berbagai organisasi Muslim yang Indonesia tadi, ya kemudian juga individu kita kumpulin tanda tangan itu, kemudian besoknya kita serahkan ke konjen itu di Canberra. Ini kejadian di Sydney, jadi kita ke konjen bertiga. Salah satunya saya kebetulan ikut ininya. Kita bertiga untuk menyerahkan hasil resolusi tersebut di konjen Indonesia bahwasanya kita Muslim di Australia menolak untuk ini Ahmadiyah itu ininya satunya itu dan yang ini biasanya kita itu di bulan Ramadan biasanya mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia ini salah satu saya ambil yang pojok bawah kiri itu ustadz dari Indonesia itu Profesor Fahmi Amhar itu. Ustadz Anam tahu itu temennya Ustadz Amhar Ustadz Anam Ustadz ini dan kayaknya ini setiap tahun pasti ada kita mengundang ustadz dari Indonesia untuk memberikan ceramah di Australia ini. Next. Nah kemudian ini aktivitas dakwah anak-anak ininya, jadi kita alhamdulillah kita selalu juga membekali anak-anak itu selain tadi makanan halal gitu ya, ini kemudian juga memberikan tentang ya bagaimana sholat, bagaimana dan sebagainya. Jadi membekali anak-anak kita dengan dakwah ini supaya tidak terpengaruh dari lingkungan ini. Dan biasanya ada biasanya kalau keluarga Muslim ini di sana ada beberapa Islamic school. Jadi kita masukkan ke sekolah kan di Islamic school. Nah kemudian ini aktivitas dakwah remaja ini. Nah yang menarik ini kalau dengan lihat yang kanan atas itu ya itu Syekh Rian itu. Jadi dia salah satu putranya teman kita dari Indonesia ya, tapi dia lahir di Australia. Bapak ibunya orang Indonesia ya. Kemudian dia dapat beasiswa dari Madinah untuk sekolah di sana, masih muda sekali. Jadi begitu SMA dia lulus ya, kemudian diterima di Sydney Uni di
kalau nggak salah jurusan pendidikan dia, jurusan pendidikan. Tapi kemudian karena dia dapat beasiswa untuk ke Arab ininya, kemudian dia memilih ke sana dulu. Tapi dua-duanya dijalankan. Tapi dia memilih menyelesaikan S1-nya di Madinah. Ini Madinah apa Mekah ya? Pokoknya di Arab beasiswa itu ininya. Nah kemudian ketika dia kembali, dia melanjutkan pendidikan di sini, dia dapat 2 gelar dan kemudian masih muda dia dipanggilnya Syekh. Syekh Rian, bahasa Arabnya luar biasa ini karena memang di sana ya ininya. Nah yang kedua ada sekarang ini itu, nah ini saya dulu dia yang kalau jangan lihat yang bawah itu kelas saya membuat kelas setiap hari Sabtu itu ininya, yang apa bawah kiri itu kelas saya tiap hari Sabtu ya. Sebenarnya itu di indoor, sebenarnya itu aktivitasnya di indoor ini. Tapi setiap 2 minggu sekali saya memutuskan untuk, karena saya itu tadi saya suka naik gunung gitu ya. Saya suka naik gunung. Jadi anak-anak ini saya iniin di outdoor kelasnya, jadi ininya di outdoor di itu. Dan ini free di sana itu setiap ini park taman itu kayak gitu itu free ininya. Kemudian secara 3 bulan sekali mereka saya ajak camping dan kemudian atau hiking ya, naik gunung sambil tetap belajar tentang ini kajian gitu ya ininya. Nah biasanya setelah itu main bola atau apalah, pokoknya karena mereka kan masih muda, jadi butuh sesuatu yang enggak membosankan gitu, jadi ada selingan itu ininya. Nah itu salah satu dari kelas yang saya buat ini, salah satunya sekarang ada di Yaman. Jadi dia memutuskan untuk memperdalam agama di Yaman. Itu juga anaknya orang Indonesia dan luar biasa. Beberapa waktu lalu saya dikirimi, namanya Ismail itu, dikirimi video dia ceramah bahasa Arab di depan banyak syekh di sana gitu di Yaman. Luar biasa, itu orang tuanya bangga sekali itu ininya. Kemudian kalau anak-anak muda ini yang di atas itu kanan, itu anak saya itu yang pakai hijau itu anak saya. Nah mereka ini yang saya bilang mereka punya pengetahuan dan punya keberanian. Jadi selain mereka itu tadi yang saya ceritakan debat di kampus ya dengan ateis. Nah mereka itu dakwah street, jadi street dakwah. Jadi mereka ke CBD, jadi di pusat kotanya ya. Kemudian mereka menggelar kayak lapak gitu ya, lapak gitu. Terus menggelar buku-buku Islam, kemudian bagi-bagi flyer tentang Islam dan kemudian debat dengan itu. Jadi mereka yang tertarik dengan itu yaitu kadang-kadang debat dengan orang Kristen ini ya, dengan ateis dengan itu. Jadi mereka, dan alhamdulillah saya pernah ngikutin, kalau saya nggak berani itu. Mereka yang berani karena bahasa ininya kan bahasa Inggrisnya bagus ya. Ininya itu mereka berani berdiskusi untuk memperkenalkan Islam ininya di sana. Itu berani mereka, anak-anak muda ini. Ininya. Oke, next ini terakhir mungkin. Nah ini selingan aja. Jadi selain supaya nggak boring, kita ini kalau ini yang saya tadi bilang ini adalah keluarga Jawa Timur. Jadi kita kadang-kadang sambil refreshing, sambil dakwah membawa anak-anak kita ke jalan-jalan ini ke Snowy Mountain ininya. Nah ini saya punya fotonya karena saya ada di sana dan ini ada komunitas keluarga Arek Jawa Timur. Nah saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemancing mungkin untuk kita ngobrol tentang hal lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.